Halo, kembali lagi dengan channel Starlogius, channelnya pecinta Toyota Starlet. Ada yang nanya lagi, Om, bagaimana sih cara ngecek booster rem itu masih bagus atau enggak ya? Apakah perlu sih booster rem Starlet yang standar dirubah ke booster rem yang lebih besar gitu? Misalkan kalau Starlet kapsul itu bisa pakai punyanya Soluna atau Grid Corolla. Terus kalau Starlet kotak itu bisa pakai punyanya Starlet kapsul atau yang lebih gede. Itu gimana Om? Bagus nggak ya? Oke, satu-satu dulu ya saya jawab ya. Yang pertama soal bagaimana cara ngetes apakah booster rem itu masih bagus atau tidak. Sama sekali caranya tidak perlu membongkar booster remnya ya, cukup melepas selang vakumnya aja ya. Kebetulan di sini saya punya booster rem Starlet kapsul yang original ya ini ya. Ini kondisinya masih sangat-sangat bagus ya. Dan biasa kita pakai untuk upgrade Starlet kotak ya. Nanti saya jelaskan lagi kenapa ini buat Starlet kotak di upgrade-nya lebih nyaman, lebih enak ya. Cara mengetes booster rem Starlet itu masih bagus apa enggak, itu dikarenakan booster rem itu prinsip kerjanya berdasarkan vakum. Dia mempunyai karet yang sangat besar sekeliling sebesar ini ya diameternya. Karena dia mempunyai karet yang tidak boleh bocor sama sekali karena sistem kerjanya sistem vakum, maka cara untuk mengetesnya gampang banget ya. Jadi buka kap mesin ya, nggak usah dibongkar sama sekali ya, tanpa perlu bongkar, tanpa perlu bantuan montir ya. Mesin dalam keadaan mati, selang yang ada di sini ya dicabut aja, dicabut. Setelah dicabut, kita coba tiup ya pakai mulut kita tiup seperti ini. Kalau ternyata ini kita tiup udara yang ada di mulut kita tuh nggak keluar ya, itu berarti ini masih bagus, nggak ada kebocoran ya. Tapi sebaliknya kalau kita tiup udara yang ada di mulut kita tuh seperti kempes, itu berarti memang udah rusak booster remnya dan perlu diganti ya. Ini cara servis booster remnya juga nggak bisa diakalin ya, karena semuanya paten ya. Kalau orang-orang bilang, wah ganti karetnya aja dalamnya, jangan. Mendingan beli booster rem yang OEM daripada harus ganti ngakalin yang ada ya. Karena itu pasti biasanya gagal, nggak akan bisa berhasil ya. Itu cara untuk mengetahui booster rem itu masih bagus atau tidak dengan cara meniup bagian ini ya. Kita tiup, kalau nggak ada, kalau udaranya tuh tertahan di mulut, berarti dia masih bagus ya. Ada vakuman yang sangat baik di sini, tidak ada kebocoran. Sebaliknya kalau kita tiup kempes, anginnya bisa keluar dari sini, itu berarti udah nggak bagus lagi, booster rem itu udah nggak layak untuk dipakai ya. Itu jawaban nomor 1 ya. Intinya caranya meniup bagian ini. Kalau kita merasa bagian yang kita tiup itu nggak bisa, berarti itu masih oke ya. Kesimpulannya seperti itu ya. Yang nomor 2, bagaimana, perlu nggak sih upgrade booster rem untuk Starlet kotak? Misalnya pakai punya yang lebih gede ya, yang punyanya si Soluna atau Starlet GT atau punyanya Corolla atau gimana gitu. Sebetulnya sih perlu nggak perlu ya. Dibilang perlu ya mungkin sebagian orang perlu, tapi kalau menurut saya booster rem original Starlet aslinya ini udah lebih dari cukup ya. Karena dia booster sebesar ini sudah mumpuni dan masih terasa feedback remnya ketimbang harus pakai booster yang sangat besar. Kita baru rem sedikit aja sudah terlalu pakem, itu nggak nyaman banget. Jadi kalau ada panic brake nanti malah bahaya, malah bisa mengunci rodanya. Dan itu yang paling berbahaya kalau saat ngerem mengunci rodanya malah tidak bisa dikendalikan sama sekali mobilnya. Yaitu kekurangannya di situ kalau kita sedang melakukan panic brake ya. Kita panik remnya itu bisa membahayakan bagi pengendalian mobil kita. Jadi saran saya sih kalau ininya masih bagus ya, masih berfungsi dengan cara tadi, nggak usah ganti, nggak usah upgrade ke yang lebih baik, lebih bagus ya. Mendingan kalau memang ininya sudah rusak ya, mungkin bisa upgrade ke yang, karena untuk booster rem seperti ini yang original ini udah nggak keluar lagi, nggak diproduksi lagi ya, udah discontinue. Jadi kalau mau ganti booster rem itu pasti pilihannya kalau nggak punya Soluna ya punya Grid Corolla ya, mau nggak mau ya pakai itu ya, atau punya Starlet GT yang
Notabene itu barang bekas sebetulnya. Saya nggak sarankan beli punyanya Starlet GT ya, karena itu barang bekas ya. Nah, kalau untuk yang punya Starlet kapsul, upgrade ke punyanya Soluna atau Corolla itu pemasangannya plug and play ya, jadinya nggak perlu perubahan apapun, tinggal pasang aja, itu nggak masalah ya. Lebih gede dari ini nggak masalah ya. Tapi kalau Starlet kotak, kita upgrade punyanya Soluna, dia bibir ini akan mentok di bagian sasis sebelah kanan mobil. Nah, itu yang jadi masalah. Kalau mau pakai punyanya Soluna atau GT punya, itu harus digetok bagian sasisnya biar ininya tuh nggak mentok ya. Itu susahnya. Kan sayang banget kita bela-belain pakai booster yang lebih besar tapi harus merusak sasis body ya. Jadi saya sarankan untuk Starlet kotak ya pakai punyanya Starlet kapsul seperti ini besarnya. Ini udah cukup banget ya, cukup mumpuni. Kalau punya kotak, Starlet kotak kan standarnya lebih kecil dari ini ya. Mungkin sekitar ada 30% lebih kecil dari ini ya. Otomatis kalau dia menggunakan yang ini punya, otomatis pasti remnya juga lebih baik ya. Oke, saya rasa cukup ya, 2 pertanyaan itu saya jawab. Silakan buat yang ingin bertanya-tanya lagi langsung aja di komentar atau kirim pertanyaan di IG, nanti akan saya bahas di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan salam Starletter.